Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Cancer, ini adalah pembacaan untuk kalian Cancer Sun Moon Rising, bisa Venus juga ya. Ini adalah tentang perasaan mereka terhadap kalian. Oke Cancer, mereka di sini adalah orang yang dealing dengan kalian Cancer Sun Moon Rising atau Venus. Oke Cancer, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Cancer Sun Moon Rising di luar sana. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan artinya nggak resonate, pesannya bukan untuk kalian ya. Dan aku sarankan untuk kalian termasuk yang baru datang di channel ini untuk baca description box. Oke? Baik, kita mulai saja. Cancer Sun Moon Rising atau Venus di sini. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian yang dealing dengan Cancer Sun Moon Rising atau Venus ya? Cancer, aku sudah mengambil kartu dari Oracle Cards buatan aku ya. Di sini ada Ocean of Emotions, Life as We Know It Oracle, dan The Dusty Pink Oracle. Aku sengaja shuffle terlebih dahulu agar menghemat waktu. Oke? Kita langsung saja Cancer. Kalau aku lihat di sini kalian dealing ya dengan Leo, Libra. Lalu aku juga melihat di sini ada Aries ya, Sun Moon Rising ya tentu saja. Kemudian ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Scorpio. Tadi Aquarius sudah aku sebutkan ya. Ada Taurus dan ada Leo tadi sudah aku sebutkan juga. Ya, itu kira-kira yang dealing di sini bersama Cancer Sun Moon Rising. Oke. Oke Cancer. Kalau aku lihat di sini kita langsung buka saja perasaan mereka terhadap kalian ya Cancer Sun Moon Rising. Cancer, kalau aku lihat di sini ya, di sini pesannya kayak gini, ada ini ya. Jadi kalau dari kartu ini yang aku lihat, mereka itu merasa kehilangan kalian itu juga seperti mereka juga kehilangan kontrolnya, kehilangan kendalinya. Jadi sepertinya saat kehilangan kalian atau hubungan ini berakhir gitu ya, mereka itu butuh waktu untuk menstabilkan keadaan mereka, termasuk emosionalnya, pikirannya gitu. Karena begitu terguncangnya itu artinya mereka punya perasaan yang besar sama kalian dan mereka begitu terikat gitu loh sama kalian. Semakin orang terikat pada sesuatu atau seseorang gitu ya, ketika sesuatu atau seseorang itu hilang dari hidupnya, sebesar itu juga mereka bisa terguncang gitu. Jadi ya itu sih memang prinsip kerjanya ya. Jadi semakin kita terikat pada sesuatu atau seseorang itu, semakin kita bergantung di situ, semakin kita kayak nggak siap untuk kehilangan itu gitu ya. Tapi kan kalau saatnya kita kehilangan, kayaknya udah nggak ditanya siap atau nggak siap gitu ya. Jadi semakin kita bergantung pada hal itu atau seseorang itu, saat kehilangan itu kita ya semakin terguncang sebesar itu. Jadi sebesar rasa ketergantungan kita terhadap hal itu atau orang itu gitu, sebesar itu juga guncangan itu, kesedihan itu gitu ya. Jadi yang mereka rasakan adalah mereka kehilangan kontrol dirinya, kehilangan kendali hidupnya gitu. Karena mereka mungkin sudah berharap banyak terhadap kalian, terhadap situasi ini, terhadap hubungan ini gitu ya. Mungkin saja gitu. Jadi itu ya yang aku lihat di sini. Dan aku melihat di sini juga sebenarnya kayak mereka itu masih dalam keadaan yang berusaha menstabilkan diri, bingung gitu loh ya. Mereka berharap keadaan ini bisa berubah gitu loh, bisa membaik gitu lah ya. Tadi aku udah bilang ya bahwa yang dealing di sini ada Libra dan ada Leo juga Sun Moon Rising ya. Oke, nah. Tapi aku melihat di sini mereka berusaha bekerja keras untuk diri mereka, untuk hidup mereka gitu, berusaha untuk move on juga gitu ya, mungkin dengan mengalihkan pikiran mereka terhadap kalian dengan pekerjaan atau dengan hal lain gitu ya, kayak gitu. Tapi mereka memang masih dalam keadaan seperti ini. Ini Eight of Sword di sini penjelasannya ini. Mereka benar-benar sedang berusaha menstabilkan lagi keadaan mereka di sini, oke? Dan mereka sebenarnya berharap komunikasi juga gitu. Dan aku melihat di sini ada potensi komunikasi dalam waktu yang relatif dekat, siapapun yang melakukan inisiatif itu ya. Cuman pihak yang ingin
melakukan inisiatif untuk komunikasi ini, siapapun itu kayak bingung gitu. Apakah ini waktunya, apakah ini tepat gitu? Apa waktunya tepat, situasinya tepat gitu untuk komunikasi ini? Pokoknya ada kebingungan, ada antara ketakutan, kebingungan atau ego. Ya ini kayaknya macam-macam gitu dan campur aduk gitu ya. Terus di sini ada ini menarik ya. Ada pesan ini juga dari mereka bahwa mereka ingin move on. Oke, jadi gini ya. Ini menarik, ini perasaan yang campur aduk dan ya ini bisa dipahami lah. Semua orang mungkin paham dengan situasi ini gitu ya. Semua orang yang pernah jatuh cinta gitu ya, mungkin paham dengan situasi ini. Harusnya sih gitu ya. Pertama, mereka merasa sangat kehilangan, sedih, dan kehilangan kendali. Kedua, logika mereka mengatakan bahwa mereka mau move on dari situasi ini. Ya, siapa sih yang mau sedih terus? Siapa sih yang mau terpuruk terus? Gitu ya. Jadi memang mereka itu sedang berusaha move on seperti yang aku bilang. Mereka berusaha mengendalikan hidup mereka, berusaha menstabilkan lagi. Mereka mau move on dari kalian Cancer Sun Moon Rising gitu ya. Nah ini, ini kata-kata yang ingin mereka sampaikan mungkin. I'm happy with this situation, do not change. Pesan yang aku dapat dari sini itu kayak, gue mau move on, gue sekarang sudah bahagia dengan hidup gue, jangan balik lagi ke hidup gue, kayak gitu loh. Jadi itu mungkin yang ingin mereka sampaikan, tetapi itu sebenarnya bentuk mereka membangun kekuatan agar mereka tidak berharap lagi gitu loh pada Cancer Sun Moon Rising gitu. Karena ketika mereka berharap dan mereka terbawa emosi, mereka nanti akan terguncang lagi, dan untuk menstabilkan hidup mereka, pikiran mereka, emosi mereka, itu butuh proses yang gak mudah gitu loh Cancer. Jadi gitu, saat mereka sudah memutuskan move on, mereka benar-benar berusaha menanamkan pikiran itu, mindset itu gitu loh, bahwa gue mau move on, gue udah bahagia dengan hidup gue dan biarkan ini seperti ini, jangan berubah gitu. Kata mereka kira-kira seperti itu di sini. Jadi maksudnya udahlah, lo kalau misalnya mau balik lagi cuman mau bikin hidup gue berantakan, ini nggak usah deh, gue sekarang udah lebih baik gitu. Kira-kira itu yang mau disampaikan. Tetapi di balik kata-kata ini udah jelas bahwa mereka itu belum 100% move on dari kalian gitu. Mungkin sebesar itu kalian sudah menyakiti mereka, Cancer Sun Moon Rising. Entah juga kalau kalian juga merasa tersakiti di sini. Ya namanya hubungan biasanya gitu. Ya, saling menyakiti tapi suka nggak sadar emang ya kalau udah menyakiti. Karena yang paling kuat mereka rasakan adalah mereka juga tersakiti kayak gitu ya. Jadi intinya gini, ini mereka benar-benar terluka sama kalian gitu ya. Dan mereka benar-benar mau move on dari kalian. Tetapi aku tidak bilang mereka sudah berhasil move on dari kalian gitu. Tapi mereka berusaha menguatkan diri untuk tidak melihat ke arah kalian lagi gitu. Tapi iya, sebesar itu perasaan yang pernah ada untuk kalian dan mungkin masih ada gitu. Dan sebesar itu juga kekecewaan mereka itu ya. Oke Cancer Sun Moon Rising. Jadi ini adalah Oracle cards yang aku pakai gitu. Jadi ya mohon maaf kalau ada kayak ini gitu ya. Mohon maaf kalau ada ya tanda-tanda begini, ini karena memang yang aku pakai gitu ya. Tentu saja kalau kalian order, kalian tidak mendapatkan yang seperti ini. Ini karena memang ya udah aku pakai juga sih gitu kan. Oke. Maksudnya ini memang untuk yang aku pakai juga kan gitu. Nah, kalau aku lihat di sini, nah ini, this is not my expectation, I'm leaving gitu, kata mereka gitu. Jadi saat bersama kalian, ya mereka benar-benar kecewa ya. Maksudnya entah apa yang terjadi di antara kalian ya. Karena ini general reading gitu, tetapi jelas kalian sudah membuat orang ini kecewa gitu ya. Mungkin gini ya, Cancer itu sebenarnya kan punya sisi keras juga, walaupun mereka itu juga sensitif, perasa, tetapi mereka itu juga punya sisi keras gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya orang ini yang dealing sama kalian Cancer Sun Moon Rising, di sini kan ada tulisannya. I wanna move on, saya mau move on ya, mau move on dari Cancer. Saya sudah bahagia dengan situasi ini dan sudahlah, nggak usah berubah gitu. Ini artinya mereka sudah berusaha menguatkan diri untuk melangkah dari Cancer.
Karena apa? Karena mereka merasa berada di situasi itu bersama Cancer sudah tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka kecewa dan mereka mau meninggalkan itu. Mereka merasa mereka layak mendapatkan yang lebih baik dari itu. Intinya tuh mereka benar-benar mau move on dari kalian, Cancer. Cuman mereka belum berhasil jelas, tapi mereka berusaha keras kalau yang aku lihat di sini. Jadi dengan kata lain, iya, mereka mencintai kalian, mereka pernah punya harapan besar sama kalian, dan akhirnya mereka sebesar itu juga kecewa sama kalian gitu, Cancer ya. Ya, oke. Seven of Wands sama di sini ada Four of Pentacles. Ini udah jelas ya, ini keadaan dimana mereka benar-benar berusaha dan berjuang banget gitu untuk tetap teguh pada pendiriannya, move on dari Cancer. Walaupun mereka tergoda banget untuk kembali sama Cancer gitu ya. Ya ampun Cancer, kalian sudah melakukan apa sama orang ini gitu ya. Nah ini yang aku bilang, ini di bottom of the deck dari Oracle Cards buatan aku ya. Ini belum aku merubah gitu ya. Di sini ada tulisannya I wanna be happy, I deserve it ya. Bahwa mereka sadar mereka mau bahagia. Memang mereka mencintai Cancer ya. Cuman situasinya membuat mereka kecewa dan sakit terus gitu ya. Gitulah ya. Walaupun Cancer juga mungkin merasa terluka gitu ya. Tapi mereka berpikir, aduh udah deh gak kuat nih berada di situasi itu terus gitu. Aku juga mau bahagia. Aku memang mencintai Cancer gitu ya. Tetapi aku terluka terus berada di situ gitu. Dan aku juga layak untuk bahagia. Aku mau bahagia dan akhirnya mereka memutuskan pergi gitu. Melangkah keluar. Itu kira-kira Cancer. Jadi ginilah Cancer, kalau memang hubungan ini sudah benar-benar rumit ya, rumit maksudnya hanya saling menyakiti. Kalau kalian bersama hanya saling menyakiti, ya udah mungkin lebih baik kalian jaga jarak. Itu demi kebaikan bersama juga kan, biar nggak saling menyakiti terus gitu. Tapi kalau kalian atau salah satu di sini, kalau aku lihat sih kalau ini energinya tidak vice versa, maksudnya tidak terbalik karena ini general reading gitu ya. Mereka kan benar-benar kelihatan terluka banget ya. Kalau memang kalian memang ingin memperbaiki hubungan dengan mereka, maksudnya ingin kembali bersama gitu, pastikan memang pattern ya, pola kalian itu sudah berubah gitu dari masa lalu gitu, dibandingkan masa lalu ya, maksudnya sudah berubah loh. Karena kalau tidak berubah, belum ada perubahan, kalian kembali juga hanya akan saling menyakiti. Jadi lebih baik ya berbesar hati untuk kebaikan bersama gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau memang mau kembali ya pastikan ada pola yang sudah berubah ya dari masa lalu yang gak sehat itu, yang membuat hubungan ini jadi toxic gitu ya. Kemudian ini aku buka dari The Dusty Pink Oracle ya. Oke, ini ya kartunya, Hurt and Homeland. Aku bacakan pesannya ya. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali, sejauh apapun pergi langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Ya, Cancer, Sun, Moon, Rising. Walaupun mereka itu, ini mungkin bisa saja kalian juga ya, bukan hanya mereka yang dealing dengan kalian, Cancer. Walaupun mereka itu benar-benar berusaha keras untuk move on, memutuskan untuk move on saat itu, tapi kayak mereka itu selalu terpanggil untuk ke arah kalian lagi gitu. Di sini ada distance. Ya jelas kalian sedang tidak bersama, sedang berjarak gitu kan. Jarak terkadang dibutuhkan untuk mencari tahu, masih adakah rasa rindu itu, hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Oke, jadi ya kalian sedang tidak bersama, sedang tidak berkomunikasi, jelas itu ya. Tapi jarak dan waktu yang memisahkan kalian ya, jarak yang memisahkan kalian, waktu yang memisahkan kalian, kesempatan itu membuat akhirnya mereka yang ada di situ, yang dealing dengan situasi itu berpikir gitu, masih adakah rasa rindu itu gitu ya, hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Jadi kayak saat kalian gak bersama itu kalian merasakan rindu atau justru nyaman sih? Kalau rindu kemungkinan sih ya seperti yang dikatakan kartu ini, hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Mungkin ada seseorang atau ada pihak yang nanti melakukan inisiatif untuk komunikasi di sini, untuk muncul kembali. Karena apa? Masih ada rasa itu, masih ada rindu itu. Karena ternyata jarak dan waktu saat mereka tidak bersama itu membuat yang ada itu adalah rindu, bukan kenyamanan gitu. Rindu karena terpisah gitu ya.
Karena ya ini Heart and Homeland, orang itu merasa ya sosok itu adalah orang yang mereka inginkan gitu, dimana hati mereka sudah nyaman berada di situ, sehingga saat melangkah jauh gitu ya, saat menjauh gitu ya, sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang, ya enggak? Ini menunjukkan bahwa kalian kemungkinan akan bertemu kembali ya, hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya gitu ya, karena ternyata perpisahan itu mendatangkan rindu gitu ya. Kalau perpisahan itu mendatangkan kenyamanan, wah berarti ya sudah bagus itu untuk berpisah gitu, karena kenyamanan yang didapatkan, yang penting nyaman gitu kan. Love and passion ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, orang ini mencintai kalian dan passionate sama kalian, Cancer, Sun, Moon, Rising. Mereka masih terbayang-bayang kalian gitu loh. Mereka masih merasa membutuhkan kalian banget gitu, karena ya sebesar itu energi kalian itu menarik mereka gitu. Kalau aku lihat di sini. Di sini ada kronik, aku bacakan pesannya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua. Self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Aku pikir di sini ada yang mengalami yang namanya trauma atau luka dari keluarganya, terutama dari orang tua ya. Jadi sebelum kalian bertemu itu aku pikir kalian atau salah satu di antara kalian gitu ya sudah mengalami situasi yang buruk dengan orang tua kalian, hubungan yang buruk dengan orang tua kalian, sehingga kalian tuh punya luka gitu, entah siapapun di sini atau mungkin keduanya gitu ya. Jadi ada luka dari orang tua yang dibawa dari situasi dengan orang tua atau keluarga gitu ya, yang memang harus disembuhkan. Dan mungkin saja situasi yang dialami orang itu, pihak itu bersama keluarganya atau orang tuanya yang nggak cukup sehat itu membuat mereka jadi bersikap seperti itu, sehingga gimana ya, saat hubungan kalian nggak berhasil ini, bisa saja salah satu faktor yang mendukung adalah ada luka dari orang tua mereka yang belum beres di situ, sehingga kalian atau interaksi kalian itu suka memunculkan trigger yang membuat luka itu terekspresikan keluar, dan mungkin akhirnya kayak mempengaruhi sikap seseorang itu gitu, kayaknya gitu, karena mereka masih menyimpan luka itu, ada sesuatu yang nggak beres dari orang tuanya. Tetapi bisa juga di kartu Heart and Homeland ini menjelaskan bahwa salah satu di antara kalian itu atau mungkin keduanya itu merasa bahwa sosok ini yang sulit mereka lupakan itu sebenarnya membawa efek yang cukup menyenangkan gitu, kayak bisa mengobati luka yang mereka dapat dari orang tua atau keluarganya gitu. Jadi kayak bisa menjadi rumah baru gitu ketika mereka nggak merasakan itu di keluarganya, kayak gitu ya. Kemudian aku sudah shuffle dan sudah aku ambil dari Life as We Know It Oracle. Kita akan baca kira-kira pesan apa di baliknya nih. Oke. Pertama, hati yang paling kuat itu yang memiliki banyak luka gitu katanya ya. Pengalaman dan luka yang pernah ada selalu memberi kekuatan lebih setelah proses itu berhasil dilalui. Ingat, oke? Seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua luka dapat menghilang tanpa bekas, tapi selalu ada pelajaran yang bisa diingat dari itu. Iya, maksudnya oke kalau luka itu membekas gitu ya. Maksudnya membekas itu gini, kalau luka di sini adalah luka perasaan gitu ya, emosi atau emosional gitu ya. Ya mungkin itu tetap membekas ya, karena ada ingatan yang tetap kalau teringat lagi itu nggak enak gitu. Tetapi sejauh mana sih proses orang itu sudah berdamai dengan itu gitu loh ya. Kalau orang itu sudah selesai, bukan selesai lah, mungkin bahasa yang lebih enak itu kayak kalau seorang ini sudah damai dengan luka itu dengan cukup baik gitu ya, bisa dibilang sudah berdamai gitu ya, mereka mungkin merasanya begini, memang kalau ingat itu lagi nggak enak gitu, tapi
keadaan mereka sudah lebih stabil setiap mengingat hal itu. Kalau teringat ya, maksudnya nggak sengaja teringat gitu. Pasti masih teringat, namanya membekas itu pasti teringat gitu ya. Tapi mereka keadaannya sudah lebih stabil gitu setiap teringat hal itu. Karena kalau mereka belum berdamai sama sekali dengan situasi itu gitu ya, kalau teringat dengan hal itu benar-benar bisa menjadi trigger yang parah gitu, yang membuat orang ini tiba-tiba jadi nggak stabil dan benar-benar merasa terluka dan butuh proses yang lama banget gitu loh untuk bangkit gitu. Kalau sudah berdamai biasanya tetap menyakitkan, itu tetap menyakitkan ya, membekas sesuatu yang nggak enak itu jelas gitu. Tetapi hanya butuh beberapa menit mereka sudah relatif stabil. Artinya mereka sudah bisa dibilang berdamai dengan situasi itu. Ya, udah cukup lah gitu ya. Nah, ini yang aku bilang. Mungkin saja ini masalahnya juga dengan di keluarga mereka, atau asal luka itu dari keluarga atau keluarga atau orang tua, ya, kayak gitu. Seperti itu gitu. Tapi mungkin salah satu di antara kalian adalah orang yang cukup kuat gitu di sini. Ya karena sudah melalui banyak hal gitu. Sudah melalui banyak hal sulit sehingga kemampuan mereka itu kan paripurna gitu ya. Kok paripurna ya bahasanya? Tapi pokoknya kemampuan mereka itu udah, ya benar paripurna ya. Benar nggak ya paripurna? It's okay whatever. Tapi kemampuan mereka udah canggih lah ya. Maksudnya semakin banyak yang mereka lalui, semakin banyak yang sudah mereka handle gitu ya. Ketahanan mereka kan makin bagus ya kelihatannya. Kemampuan mereka makin bagus karena ya namanya kayak main games gitu. Kalau levelnya terus naik kan berarti ya mereka kemampuannya semakin mumpuni gitu loh maksudnya. Oke? Kayak gitu. Tetapi siapapun ya, maksudnya kalian pihak manapun, semua pihak di sini, kalau kalian sudah berhasil melalui pengalaman dan luka yang gak enak ini gitu ya, kalian pasti juga menjadi orang yang lebih kuat gitu setelah berhasil melalui itu. Oke? Kemudian pesan selanjutnya itu adalah, nah ini, kesuksesan itu adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kebahagiaan itu adalah menginginkan apa yang kamu miliki gitu ya, yang kamu peroleh gitu. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya ya. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan. Karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Oke, aku paham. Jadi pesan dari situasi ini ya, kalau yang aku baca di sini, ada pihak mungkin saja mereka ya, karena ini general reading bisa vice versa. Tapi yang aku lihat di sini ada pihak yang tadi ya, seperti yang aku bilang bahwa merasa kehilangan kendalinya, tapi dia merasa kehilangan kendali, tapi logikanya itu masih bermain bahwa dia masih sadar dia harus bangkit gitu walaupun berat gitu ya. Sehingga gitu ya, ini yang aku lihat cara dia untuk bangkit dari keterpurukan itu caranya agar dia bisa lebih bahagia gitu dengan keadaannya gitu. Dia kan merasa terpuruk sebelumnya ya. Cara dia untuk bahagia itu salah satunya yaitu ya menginginkan apa yang mereka dapatkan. Maksudnya ya semacam kayak menikmati apa yang mereka peroleh lah intinya gitu. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Jadi ya orang yang sempat terpuruk di sini, mereka berusaha bangkit dengan cara itu gitu ya. Menghidupkan kembali kebahagiaan. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan. Ya. Jadi aku melihat ini mereka berusaha banget untuk bahagia lagi. Aku nggak ngerti ya sebelumnya mereka sebenarnya udah bahagia atau enggak, karena kan ini loh ada orang yang di sini tuh punya situasi yang buruk juga dengan orang tua atau keluarganya gitu ya. Mungkin mereka juga udah membawa luka gitu ya. Cuman aku melihat di sini orang yang tadi aku bilang sempat kehilangan kendalinya, terpuruk banget gitu. Dia berusaha bangkit, wake up di sini ya, wake up ya, berusaha bangkit gitu. Jadi dia mereka itu menghidupkan kebahagiaannya gitu ya. Mereka sedang berproses ke situ. Berproses di situ bahwa dengan atau tanpa Cancer Sun Moon Rising mereka harus bahagia gitu. Dan
usaha mereka untuk membuat mereka bahagia dari dalam dirinya, yaitu dari mindset, itu adalah kesuksesan. Karena tidak semua orang yang terlihat sukses dari luar merasa bahagia dalam hidupnya gitu. Dan mereka sedang berusaha untuk bahagia dari mindset mereka gitu. Benar-benar berusaha bahagia gitu. Mereka nggak mau tidak bisa mengendalikan hidup mereka dan terus terpuruk gitu. Kalau aku lihat di sini kayak gitu sih. Jadi ya salah satu jadi sukses itu oke penting, tapi ternyata bahagia itu lebih penting ya. Dan bahagia itu ya kayak gini. Sukses itu mereka cenderung berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya itu mereka sukses gitu ya. Tapi bahagia itu adalah bagaimana mereka menikmati apa yang sudah mereka miliki, yang mereka peroleh gitu. Jadi yang aku bilang tadi, dengan atau tanpa cancer, dengan atau tanpa orang tersebut yang membuat mereka sedih gitu ya, karena saking cintanya gitu, karena ya punya perasaan yang besar gitu. Dengan atau tanpa orang tersebut, mereka tetap berusaha ingin bahagia dengan apa yang mereka miliki. Itu semua mereka bangun dari mindset gitu. Jadi ini orang ini berusaha bangkit banget sih gitu ya. Ya oke. Jadi nah ini berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk kesuksesan gitu. Ya juga sih bisa mencapai kebahagiaan yang seperti ini ya, dari mindset untuk terus stabil atau relatif bisa dibilang stabil gitu ya. Itu kesuksesan, karena orang yang sepertinya memiliki banyak hal dari luar itu ternyata mereka belum tentu bahagia gitu. Jadi bisa merasakan bahagia itu adalah sebuah pencapaian, bisa dibilang kesuksesan juga gitu. Oke. Nah terus aku melihat dari bottom of the deck, The Dust Stepping Oracle ini ada pesan ini, aku baca ya. Mengamati langkah kembali mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi. Oke. Itu yang aku bilang. Jadi ada kemungkinan kalian bertemu lagi atau berkomunikasi lagi gitu ya. Karena ya itu tadi, ada yang berpikir apakah ini sudah terlambat, apakah ini sudah benar-benar berakhir gitu. Apakah masih bisa untuk putar balik gitu, apakah belum terlalu jauh kalau untuk kembali gitu. Kayak gitu sih kalau yang aku lihat di sini, ada potensi komunikasi ke depannya. Oke, itu saja dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Cancer Sun Moon Rising.